Na 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 na. Apa coba? Itu Korea. Yang tahu? Iya. Kayak kangen band nih. Itu gara-gara kasur yang nyanyi. Nggak tahu. Itu soundtracknya Full House. Ya, Koreanya yang 20 tahun yang lalu soalnya. Gue taunya Full House serial TVRI. Itu lebih lama lagi, Benny. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 여러분. 포스트 채널에서 환영합니다. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera buat sobat poster dimanapun berada dan yang lagi nyimak kita. Selamat datang kembali di channel Pos. Masih bersama gua Kasur, ada teman gua Benny, ada temennya Benny Bimo, dan ada temennya Daulani. Ya, tadi pembukaannya itu bahasa Korea ya sobat poster. Gitu ya, gue sendiri nggak tahu sih. Lu tahu nggak Bim artinya apa Bim? Itu gue pikir tadinya doa, jadi gue aminin dalam hati. Ya, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari negeri ginseng. Buat yang pengen tahu ya, gimana sih kondisi di Korea dan kehidupan di Korea, pantengin kita sampai akhir ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Nanti yang suka-suka videonya boleh like, share, dan komenin aja. Oke, nah ngomong-ngomong soal Korea, kita nih belakang ini sering banget ya dengar istilah opa, opa, opa. Bener nggak sih sebutan opa itu untuk semua laki-laki di Korea? Bapak yang di pojok sana, tolong dikonfirmasi ya. Opa itu adalah panggilan dari wanita yang lebih muda kepada pria yang lebih tua gitu. Kalau di kita ya mas lah, mas, bang. Tapi kalau misalnya ada laki-laki yang manggil opa ke laki-laki lain, nah itu mengerikan gitu kan. Tapi kalau di hari-harinya tuh emang umum nggak sih, Ja? Kalau orang cewek gitu lebih muda manggil opa gitu. Nah itu tergantung dari kondisi keakrabannya gitu ya. Jadi kalau seandainya ujung-ujung kita nggak kenal gitu, tiba-tiba opa gitu kan, nggak umum gitu itu terjadi gitu. Kecuali kalau misalnya memang si orang itu public figure gitu, dia ABG kan biasa manggil langsung ketemu star gitu panggil opa-opa gitu. Oke, jadi ke depan, sampai beberapa waktu ke depan nih di episode kali ini kita akan ngomongin banyak hal tentang Korea. Jadi buat para penggemar drakor dan para K-popers, simak kita sampai akhir dan akan menemukan fakta-fakta menarik tentang Korea yang akan kita gali langsung dari sumber yang dapat dipercaya. Ngomong-ngomong, tadi gue belum perkenalkan ya, sengaja sebenarnya. Yaitu gue kenalin dulu nih yang di pojokan sebelah sana tuh, yang pakai kacari band. Sebetulnya ini teman-teman kita juga gitu. Teman waktu SMA ya. Kita dulu pernah belajar sama-sama di SMA di kota Cirebon ya. Oke, langsung aja lah kita perkenalkan. Nih dia teman kita Hardian Reza. Bukan Reza Hardian ya. Hardian Reza. Oke, Bro. Sehat ya, Bro? Sehat. Jadi lu lanjut S2 setelah lulus S1 di Indonesia ya. Yap, jadi gua menghabiskan the best 20s of my life di Korea. Tapi lu ngerasain banget dong, Za. Lu kan baru selesai kuliah S1 di Indonesia, lanjut ke S2 di Korea. Itu kan beda negara, beda kampus, pasti lu ngerasain perbedaan. Apa aja sih yang lu rasain perbedaan-perbedaannya tuh? Beda dingin, beda cuaca. Ya pertama bener, karena itu pertama kali gua ke negara subtropis ya. Dan itu bulan Februari, datang pertama kali itu langsung disambut oleh salju. Sebagai pria yang merasa bahwa dia bisa menguasai dunia gitu, tapi ternyata backgroundnya adalah dari Karangampel, Indramayu, dan Cirebon, mana tepatnya sangat panas-panas, dihantam salju, keok ternyata. Langsung kisut ya, kena salju. Langsung kisut. Buat yang ngerasa negara bersalju itu enak, mungkin belum ngerasain sempat di luar dihajar sama temperatur minus 14 ya. Tapi itu yang di TV-TV itu emang bohong ya, kayak kata Benny gitu. Gue pas ke Jepang itu main salju, langsung gue gumpal-gumpal gitu ya, gue lempar ke teman gue. Ternyata sakit bro itu keras ternyata, nggak kayak di TV-TV gitu. Kayak lu ngelempar es batu ya. Iya.
kalau di kampusnya sendiri, lu ngerasainnya gimana sih? Maksudnya belajar di kampus Indonesia sama belajar di ya kampus lu yang sebelumnya lah kampus S1 dan ketika lu harus belajar di kampus S2 di luar negeri gitu di Korea lah. Ya sebenarnya kan Korea pada masa itu pun juga bukan jadi salah satu tujuan tempat untuk studi ya. Dan ya walaupun memang sekarang udah lumayan ya, booming, terkenal, orang-orang banyak yang mau kuliah di sana gitu. Iya, perbedaannya sih nggak akan terlalu signifikan untuk level S1. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang S1-nya di sana itu lebih ringan ya. Nggak ada skripsi mereka di sana. Nggak ada tugas akhir. Nah, bedanya nanti di S2, S3, apalagi yang bagian teknik, by research, itu baru akan kerasa lumayan ya, kerasa banget gitu. Karena itu dulu S1 pun, walaupun kita teknik, ya biasanya kan memang kita banyak suka di lab ya dulu ya. Cuman begitu di negara yang lumayan maju ya, seperti Korea, suasana riset, apalagi fasilitas-fasilitas labnya itu ya benar-benar ya lumayan lah, luar biasa. Nah itu lumayan kagetnya di sana karena fundingnya juga banyak. Ya ibaratnya kalau kita mau riset apa aja, punya ide apa aja juga bisa gitu. Nah, itu salah satu benefitnya gitu. Tapi gini, lu kan pergi ke Korea ya. Berarti lu belajar bahasa Korea dulu dong? Atau lu sebelumnya memang sudah menguasai bahasa Korea? Tentu tidak, Rodolfo. Saya itu besar mengikuti telenovela, bukan mengikuti kayak Korean drama. Ya sebenarnya kalau sekarang ini, apalagi beasiswanya itu dari Korean government atau mungkin dari Korean government atau Indonesian government, itu biasanya sih kadang-kadang mereka ada juga bahasa bisa sampai 6 bulan sampai 8 bulan gitu. Tapi kalau beasiswanya by profesor, by lab, biasanya sih langsung ditaruh di lab. Ya tadi paling cuman diangetin 2 minggu awal gitu kan. Setelah itu disuruh langsung tuning kerja di lab. Jadi nanti ya bahasa Korea tergantunglah hidup sehari-hari aja. By Kalau the way, bisa. di Korea juga untuk yang S2-nya atau master itu memang ada pilihan ya, yang by research atau by course. Ada perbedaan nggak sih di Indonesia? Pasti masih ada yang by course ya. Kalau Bapak Benny yang banyak uang kan sebenarnya bisa memilih ya, mau by course atau by research gitu. Biasanya kalau yang beasiswa itu larinya, apalagi beasiswa profesor ya, itu biasanya larinya ke by research gitu. Karena kita juga berusaha mendapatkan majikan yang mau membayar gitu. Nah kalau by research biasanya course-nya itu ya bisa dibilang nggak terlalu sebagai yang utama. Ya kita masuk dan nggak terlalu dituntut untuk kuliah yang benar karena memang yang penting kan research-nya gitu. Tempat tinggal di sana gimana pas lo kuliah itu? Begitu masuk sampai lulus perlu waktu 5,5 tahun. Jadi dari 5,5 tahun itu macam-macam transformasi dari tempat tinggal gua, dari yang patungan rumah gitu ya, kontrak rumah dengan teman-teman Indonesia juga yang bareng datang. Kemudian sempat dimasukin asrama juga ya, asrama kampus, dan kemudian sempat diusir asrama kampus karena kelamaan, akhirnya harus cari tempat. Cuman karena udah teman-teman yang dulu kan udah pada lulus ya, karena mereka biasanya cuma ngambil S2, sempat juga nyewa namanya Gosiwon ya. Gosiwon tuh sama kuburan aja gedean kuburan gitu. Paling cuman ukurannya 1 kali 1,5 gitu. Kuburan kan 1x2 masih ya. Nah itu jadi tapi itu harganya lumayan loh, harganya mahal, walaupun itu mungkin kalau dirupiahin aja bisa sampai 4 juta ya. Tahun berapa itu, 4 untuk juta? 1 bulannya. Tahun 2008 lah, 2008. Sampai akhirnya karena gua udah jadi macan kampus, macan lab ya, akhirnya gua semua barang taruh di lab, gua tidur di lab, mandi di lab, nggak ada yang mandi di kampus. Mirip waktu S1 berarti ya, kurang lebih ya. Kalau di S1 kan di himpunan ya. Jadi marbot himpunan. Iya benar. Himpunan. Oh ya, satu lagi, kampus-kampus di Korea itu ya, itu kayak di kita nggak sih? Kita kan kampusnya luas gitu ya, sangat luas, terus hijau gitu. Di sana gimana situasi kampusnya? Kalau kampus di Korea itu standarnya aja dia swasta apapun itu, mau swasta bagus, swasta sayup-sayup, itu kayaknya mereka punya minimalnya lah. Bahkan fasilitas olahraganya itu harus ada gitu, kayak lapangan bola atau segala macam. Jadi kita nggak akan lihat ya
yang namanya kampus yang cuman hanya berbentuk ruko gitu. Iya. Kalau untuk pendidikan sih kayaknya mereka sih serius gitu. Di sana kan kuliah pasti lu kan bareng juga nggak ada mungkin sesama WNA gitu dari negara lain yang bareng sekampus sama lu atau sekuliah bahkan mungkin di satu kelas. Pernah nggak ngalamin itu? Oh, pasti ada banyak. Berarti bahasa pengantar di sana tuh apa? Apakah memang bahasa Korea atau bahasa Inggris yang secara umum gitu? Itu kondisional lagi, misalnya kayak dulu S1 ada satu mahasiswa asing ya, pasti kita dosennya berusaha untuk pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi kalau di Korea mungkin mindsetnya agak berubah. Kalau mayoritasnya itu orang Korea, maka kelas akan diumumkan dalam bahasa Korea gitu, untuk mengakomodir majority gitu. Kalau misalnya cuman mahasiswa asing aja di dalam, mau nggak mau si dosennya akan ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, Betul. untuk ngomong-ngomong bahasa Korea, sesusah apa sih sebenarnya untuk mempelajari bahasa Korea? Apakah sesusah bahasa Cirebon atau bahasa Sunda yang harus ada tingkatan bahasa halus, Iya. bahasa kasar, ngoko, dan lain-lain? Kromo Inggil gitu aja. Ya sampai sekarang aja gue bingung bahasa Korea gue. Ya sebenarnya bahasa Korea bilang susah ya, pasti secara empirikal pengalaman orang Korea yang belajar bahasa Indonesia itu lebih gampang daripada orang Indonesia yang belajar bahasa Korea. Oke. Ya kan, pertama karena di kita juga bahasa Indonesia nggak ada hierarki. Kan mungkin orang Indonesia misalnya grammarnya kan ya more or less agak mirip dengan Inggris ya. Yep. Subjek, predikat, objek gitu kan. Mereka juga jadi orang Korea udah pernah berhubungan, udah pernah belajar duluan bahasa bahasa Inggris. Jadi tinggal di-adjustkan, paling menerangkan kita aja yang kebalik dengan bahasa Inggris ya. Yep. Nah, tapi kalau di Korea itu kan yang bikin susah hierarkinya ditambah dengan grammarnya itu pertama kali dengar kalau misalnya kita baru belajar. Misalnya contohnya kalau kita kan saya makan apel ya. Ya. Nah, kalau bahasa Korea itu saya apel makan. Mirip Jadi Jepang kita nggak sih, Ja? Iya, betul. Mirip Jepang. Jadi kita akan baru tahu verbnya, kata kerjanya itu setelah kalimat selesai gitu. Iya. Itu kalau kalimat pendek ya. Kalau udah kalimat panjang, biasanya ditumpukin semua tuh yang adverbnya di depan, subjeknya di depan, objeknya di depan. Pokoknya dikumpulin semua, baru ujung-ujungnya verb gitu. Jadi di kepala kayak harus harus mikir lagi gitu. Jadi kita mesti nungguin dulu ya. Ini apa yang dilakukan gitu ya. Iya, jadi lagi aja. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu. Tapi ya menarik sih karena kalau dari bacanya aja bahasa Korea nggak susah ya. Yang paling simpel dibandingkan bahasa Jepang dan bahasa China itu yang paling gampang. Pengalaman sih cukup ya kalau misalnya kita bawa alfabet Korea di tangan terus belajar baca sepanjang lewat kita keluar ngebaca tulisan Korea, jamin seminggu juga bisa baca Korea. Seminggu baca doang ya, sama kayak kita baca Arab ya, nggak tahu arti. Iya. Seminggu kelar. Oh jadi lu pokoknya intinya lu studi itu S2, S3 selama 5 tahun lebih lah ya. 5 tahun setengahan kali ya. Itu nah setelah itu lu kan 13 tahun tuh berarti sisanya kemana tuh? Berarti langsung bekerja atau gimana? Ya, langsung saya dipersunting oleh sebuah perusahaan swasta di Korea Selatan. Asik, akhirnya kepake kerja juga kan? Iya. Itu berarti setelah lu kelar S3 ya? Atau sebelum kelar kuliah juga lu sudah mulai bekerja? Nah, kalau di Korea itu memang jamak juga kalau kita apply sebelum lulus dan bahkan bisa di-accept. Ya kebetulan gue estimasi gue lulus semester ini, gue apply dan alhamdulillah keterima. Ternyata pas defense gue ditolak. Nambah lagi 1 semester. Jadi untung aja si perusahaan ini masih tetap nungguin ya. Setelah lu selesai kuliah itu maksudnya lu berkarir di sana tuh di industri apa gitu ya. Ya nama perusahaannya juga perusahaan bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Pokoknya salah satu perusahaan elektronik. Tapi selama di sana itu artinya lu cuma bekerja di satu perusahaan itu aja atau lu sempat juga dari satu perusahaan mungkin coba ke perusahaan yang lain. Ya ini salah satu juga di Korea itu biasanya di sana orang-orang itu lebih tahan lama di satu perusahaan sih biasanya.
Tapi kan budaya kerja nih, kita ngomongin budaya kerja nih. Nah, gimana sih cara atau lu gambarin dulu deh gimana budaya kerja di perusahaan yang benar-benar perusahaan yang di luar negeri gitu ya, dan lu bekerja di sana, terus gimana cara lu bisa stay, ya, intinya betah lah di situ. Ya kalau culture perusahaan itu kan beda-beda ya, antara apalagi udah beda negara, pasti challenge-nya juga beda sendiri ya. Ini yang gue ceritain mungkin nggak berlaku universal, cuman udah di Korea aja ya gitu. Ya sebenarnya kalau perusahaan Korea sendiri, apalagi yang cebol seperti itu kan, mungkin Korean culture-nya lumayan kental kali ya. Dan tapi walaupun dari gua masuk sampai keluar itu banyak perubahan, udah sangat drastis lah perubahannya. Cuman dulu memang mereka itu kan lebih bersifat community ya. Jadi budaya kerjanya itu kalau bisa dibilang mungkin seperti pelajaran PPKN kita dulu gitu. Jadi kepentingan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi gitu. Jadi kita harus jadi bisa masuk ke sistem, menjadi bagian dari mereka. Jadi walaupun mungkin ibaratnya orang asing itu direkrut untuk menambah warna, tapi by system akhirnya si foreigner itu untuk mingle up, untuk bisa masuk, akhirnya harus bertransformasi atau ya harus give up keanehan dia gitu, harus bisa mingle gitu, bisa menjadi satu dengan society atau paling nggak tim tempat dia bekerja gitu. Jadi kalau di Korean society kayaknya kemampuan kita untuk endure ke sana gitu ya, untuk berperilaku dalam budaya tim itu yang mungkin berperan besar lah ibaratnya gitu. Gue tertarik dengan ini, artinya tadi lu bilang budaya di Korea punya budayanya sendiri, kemudian kalau kita lihat kan si Korea ini sekarang udah mulai mendompleng popularitasnya perusahaan-perusahaan Jepang ya. Apakah si budaya kerjanya itu tercermin juga nggak sih di kehidupan masyarakatnya, yang kalau Jepang kan dengan budaya kuroshinya yang gua ngelihatnya aja udah capek gitu gimana ngelakuinnya. Seperti itu nggak sih, karena katanya si Korea sendiri punya dendam dengan sempat dijajah Jepang lah ya, sehingga mereka pengen ngalahin Jepang. Seperti apa sih kondisi di perusahaan itu dengan tadi yang lu bilang budaya di Korean Society itu ya? Ya kalau budaya kerjanya pasti mereka mau ngejar ya, karena kenapa mereka bisa less than 5 dekade bisa jadi negara yang lumayan superpower gitu, pasti karena ambisi dari generasi tua, bahkan masih lah, maksudnya ya tadi gue bilang kan, begitu gue masuk sama gue keluar agak berubah ya, apalagi di perusahaan konglomerasi itu agak kerasa banget nih, misalnya generasi tua itu masih yang berpikir tadi kerja bagai kuda gitu kan, dipecut dan didera segala macem gitu ya. Pertama kali gue masuk di R&D, dan itu kerja ya itu sampai jam 2, jam 3, besoknya mulai lagi masuk 7:30 ya kan, belum lagi dengan budaya minum-minumnya mereka gitu, bisa sampai jam 4, jam 5, ujung-ujung besoknya juga harus tetap kerja gitu kan. Sabtu Minggu itu juga kerja ya, kadang-kadang kayak gitu. Tapi semakin kesini sama Korean government-nya kayaknya banyak diubah, dan itu harus dimulai dari perusahaan-perusahaan besar juga kan. Kalau perusahaan kecil itu memang juga makin tambah militan tuh, makin tambah kenceng budaya kerja rodinya gitu, karena tingkat stres yang tinggi, tingkat bunuh diri yang tinggi, anak-anak yang juga belum banyak yang nggak keurus. Akhirnya government tuh ada program-program lah tiap tahun semakin friendly. Kalau dulu ada tiap hari Rabu disuruh pulang cepat, tepat waktu. Terus nanti yang nggak boleh ada lembur itu dibatasi jamnya. Terus diubah lagi, ada pokoknya sampai sekarang gue keluar dari Korea itu makin enak. Jadi tiap hari itu disuruh pulang tepat waktu jam 5. Kalau dulu pertama kali gue kesana kerja, waduh jangan sampai kalau kita pulang bos belum pulang itu kan bisa dipelototin, diliatin segala macem. Sekarang, tapi udah mulai ini budaya kerjanya juga udah mulai melunak sih kalau menurut gue. Cuman spirit mereka untuk kerja keras itu masih kerasa. Ya. Beberapa tim gue di bekas kantor gue kan anak-anak IO ya, karena mereka kan juga
suka freelancing ke PH-PH lain gitu ya. Jadi ketika ada dapat klien dari Korea langsung, memang budaya kerjanya gue dengernya sih mirip banget kayak yang lo share barusan gitu ya. Apa-apa tuh mereka bahasanya tuh pali gitu. Kayaknya cepat gitu, harus pace-nya tuh harus ngikut mereka. Padahal kan mereka kerja di negara kita gitu ya, tapi harus ngikut ke mereka gitu. Nah, terus tadi kayak bahasannya Benny kan sedikit banyak mereka ada persaingan dengan Jepang yang bikin budayanya juga agak-agak mirip kalau gue bilang gitu. Semua serba mau cepat, serba senioritas gitu ya. Cuman yang gue lihat di Jepang itu yang beda adalah mereka sangat mempertahankan senioritas manajerialnya dibandingin dengan Korea yang di bawah 30 jadi manajer tuh agak umum kayaknya ya, gue ngeliatnya ya. Kalau di Korea dibandingin sama Jepang, mereka kan bisa yang umur 45, 50 ya masih segitu-segitu aja karena seniornya belum kemana-mana gitu. Nah, kalau di pengalaman lu sendiri apa masih kayak gitu aja? Kalau masalah senioritas sih lumayan kental juga ya. Dari sebutan opa aja ada Pak Hyong, Sonbe, segala macam ada perbedaan. Dan bahkan yang gua tahu yang masih menggunakan, dulu Jepang juga katanya menggunakan ini nih, kita panggil designation level kita ya. Ya. Jadi kayak nama plus apakah kita manajer apa nama. Ya. Kalau sekarang katanya udah nggak dipakai lagi nih. Yang kayak gitu. Kalau Korea itu masih pakai. Jadi kalau kita di perusahaan misalnya kita manggil Benny manajer kita gitu, berarti kan kita panggil Benny Kwajang Nim, tambah Nim loh, itu artinya sufiks untuk penghormatan lagi gitu. Jadi kalau untuk hierarki itu juga masih senioritas masih lumayan kental ya. Tapi kalau misalnya tadi 30 tahun bisa jadi manajer, kalau di perusahaan besar agak susah ya, karena mereka tuh biasanya baru start untuk masuk ke perusahaan itu sekitar 20. Biasanya rata-rata mereka ngambil master nanti ya, kalau untuk perusahaan besar dia udah punya background master. Tapi mereka baru ngambil master itu biasa di umur 25, 26 ya. Jadi mereka tuh baru lulus sekitar 27 atau 28. Jadi begitu mereka 30 ya, mereka paling nggak harus 4-5 tahun dulu paling cepat ya untuk bisa jadi manajer gitu, misalnya gitu. Jadi ya sekitar 35-an ke atas kalau misalnya mau start untuk jadi manajer gitu. Tapi kan manajer pun ada level-levelnya kan. Ada manajer, ada deputy senior manager. Jadi kalau itu tuh ada Kwajang itu manajer pertama. Terus ada Cajang. Tapi itu kalau diterusin nanti ujung-ujungnya jadi panjang ya. Kita ngomongin gini, harapan hidup di sana tuh gimana sih untuk orang pendatang, untuk WNA gitu ya. Mungkin lo bisa gambarin ya, kalau posisi lo kayaknya udah enak lah, antara salary dan biaya hidup tuh nggak terlalu masalah gitu. Tapi secara umum gimana di sana, Za? Ya, yang pasti lebih mahal ya kalau untuk biaya hidup. Ya anggap aja mulai dari 2 kali lipat. Ya kalau kita misalnya warteg itu kan ya toko makanan sehari-hari termurah paling 20.000, 25. Di kawasan perkantoran ya paling 25 kan, atau sampai 30.000 ya. 30.000 rupiah nih. Nah, sebagai komparasinya, kalau kita makan di daerah perkantoran yang kategori warteg itu, paling ya kita harus mengerogoh kocek sekitar, kalau dirupiahin 80.000 sampai 90.000 rupiah. Jadi kan udah lebih dari 2 kali lipatnya ya dari situnya. Belum lagi nanti dari biaya hidupnya, dari costing rumahnya dan segala macam yang mahal. Cuman kalau dibilang kenapa banyak teman-teman kita yang mau jadi pekerja di sini, salarinya sih salah satunya yang lumayan ya, paling bagus ya, karena yang masuk ke Korea itu bukan seperti pada umumnya yang ke Malaysia ya kan, untuk pekerjaan misalnya rumah tangga. Ke Korea itu kan lebih ke skill worker ya, factory, pabrik, perkebunan, konstruksi, sama perikanan ya, jadi ABK gitu. Dan salary startnya pun juga lumayan ya, dari 1,5 juta won lah, ya anggap aja sekitar 15 juta lebih, karena dengan kurs sekarang bisa mungkin 18 juta. Dengan salary ya 18 juta rupiah. Kalau dia rajin, biasanya mereka akan ngambil teken yagan, itu namanya lembur ya, ngambil shift kedua, terus lagi nanti Sabtu Minggu juga kerja. Biasanya teman-teman pekerja itu ulet banget, sebulan bisa minimal ngantongin 30 juta
itu biasanya kan mereka cuma naruh patungan aja sama temen untuk buka kontrakan, nggak pernah ditempatin, kerja mulu kan, makanan juga dapat dari pabriknya segala macam. Jadi biasanya sebulan 30 juta, pekerja kan dengan ongkos yang jauh lebih sedikit ya, maksudnya cost of livingnya juga karena mereka kerja terus, makanan juga dapat dari tempat kerja juga, ya walaupun harus makan juga paling ke cover lah dengan biaya segitu. Kalau biaya hidup ya tinggi. Lu kan di luar gitu ya, dan di usia katakanlah 25 itu kan lagi geloranya tuh sebenarnya gelora jiwa muda tuh lagi ini banget ya, membara banget itu. Nah, kapan sih lu bergaul sama cewek gitu? Ketika lu tadi bilang budaya di sana tuh kerja begini, kalaupun sekolah ya begini gitu. Ya kalau bilang ya maksudnya ini budaya Korea secara umum ya. Sebenarnya mereka juga nggak terlalu gampang nih punya pacar ya. Karena tadi dari sekolah pun SMA pun mereka jam belajarnya tinggi. Katanya masa-masa paling emas hidup mereka itu adalah pas S1. S1 itu masa paling menyenangkan buat mereka. Jadi mereka bisa bebas, kuliah juga nggak seberat saat dia SMA. Bisa minum, udah mulai minum kan mereka karena legalnya itu kalau nggak salah 19 tahun international age-nya mereka atau sekitar 20 tahun umur Korea dia. Makanya kalau kita beli soju kan biasanya ada tulisan 20, itu kan 20, biasanya 20 umur Korea gitu. Kan 19 umur internasional gitu kan. Pokoknya kalau S1 tuh mereka mabok-mabokan aja. Nah, itu saatnya mereka punya pacar, kenalan. Nanti kalau udah S2 mereka udah mulai pusing lagi. Terus apalagi kerja mereka udah ini. Biasanya kan mereka itu nanti lebih ke apa ya? Ta'aruf lah ibarat. Kalau di kita ta'aruf. Nah, mereka itu namanya sogeting. Jadi matchmaker. Jadi nggak kayak kita yang ya kenalan cewek, ayo jadian yuk, bla bla bla. Biasanya mereka kayak ada matchmakernya gitu. Jadi biasanya orang tuh bisa melewati sampai 30-40 kali sogeting itu bisa gitu. Kalau gue pernah dengar dari salah satu marketing consultant ya di Indonesia lah, kenapa produk-produk kecantikan Korea itu banyak modelnya cowok, karena katanya di sana itu terkait love story ini kecenderungannya cowok itu yang ditembak. Bener nggak sih? Biasanya kan drama itu merepresentasikan impian wanita di satu kondisi itu, ya nggak ya sih? Kita pengennya yang bayangan tuh kan kalau trennya tuh kan seorang pria anak cebol yang akhirnya menikahi wanita biasa-biasa saja, itu kan kayak trennya drakor kan kayak gitu kan. Itu yang laku Atau ya. seorang pria yang begitu digandrungi oleh seorang pria yang digandrungi oleh wanita-wanita akhirnya memilih wanita yang biasa-biasa saja gitu kan. Iya. Cinderella Itu tale kan ya. yang padahal kan di dunia sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Cuman memang urusan nembak-menembak ya memang nggak terlalu konservatif seperti kita yang harus cowok duluan yang nembak, nggak gitu. Dan untuk deklarasinya pun nggak perlu kayak kita jadian yuk gitu, nggak gitu-gitu banget gitu. Nggak usah pakai harus ada akadnya dulu gitu kan. Kalau di kita kan semua diakatin kan. Ya, soalnya Benny di sini ditembakin mulu cewek gitu. Iya, dikejar-kejar gue. Banyak utang soalnya. Berarti lu di sana pertama kali pacaran gitu ya. Itu umur berapa? Gue ke Korea itu masih punya pacar, tapi seminggu gue ke sana ya diputusin. Makanya waktu itu seminggu pertama gue ke Korea itu udah pengen balik karena dunia gue runtuh. Ternyata di Korea nggak seindah bayangan gue, udah kedinginan, terus harus kerja di lab, kok kayak kerja rodi, makanannya nggak enak. Putusin pacar pula, waduh, pulang. Setelah berlalunya itu ya akhirnya, sebenarnya kalau misalnya ketemu orang kan komunitas Indonesia di Korea juga banyak ya, banyak juga, apalagi kita juga di sana kan sering ngumpul-ngumpul, KBRI juga open, sering kalau ada acara-acara nasional suka diundang mahasiswanya, kita makan-makan, terus nanti bisa melihat, lucu. Biasanya sih kalau mahasiswa Indonesia yang nikah, ya modusnya sih seperti itu, cari-cari gitu. Kalau misalnya nyari cewek Korea mungkin dia nggak laku gitu kan, jadi carinya yang lokal dari pertemuan-pertemuan itu gitu. Dan lu salah satunya ya, yang pada akhirnya adalah menikahi sesama jenis. Sama diaspora. Bukan. Ya, sesama WNA di sana dulu gitu ya. Tapi sebenarnya lu lebih ada nggak sih ketertarikan ke WNK ya? Kita bilangnya WNK ya, Warga negara bukan Korea. Iya. warga negara Korea gitu.
Karena kan kalau gua yang belum pernah ke Korea ngelihatnya di drakor-drakor ya cewek-cewek yang artis yang cantik pasti tertarik. Ketertarikan orang tuh katanya ditentukan juga dari ras. Kadang ras Mongoloid itu kadang tertariknya dengan Mongoloid sendiri, kemudian Australoid ya ternyata katanya sih itu juga menentukan. Tapi lu sendiri dengan ras kuning itu selama 13 tahun di sana ada ketertarikan nggak sih? Kalian kan satu SMA sama gua kan, tahu kan cewek pertama gua dari ras apa? Fetish gua adalah seperti itu gitu sebenarnya. Jadi Oke. gua masuk ke Korea itu adalah menyuburkan fetish gua gitu kan. Oke. Sesuai harapan atau ternyata nggak seindah yang lu bayangin tadi kayak lu bilang? Oke aja sih, maksudnya aku punya experience juga tentang itu dengan WNK gitu kan. Tapi kan seperti namanya hidup, apapun itu bisa putus, bisa nyambung, bisa apa, ketemu yang lebih sesuai dengan kita atau segala macam. Lagi nggak susah lah untuk menyingkronkan frekuensi kita dengan pasangan yang dari satu negara kan, itu jauh lebih gampang gitu. Kalau buat senang-senangnya, ini namanya pacaran pasti senang-senangnya ya kan, sampai bentur yang serius-seriusnya kan. Ya kan serius-seriusnya itu yang nggak gampang gitu untuk di solve dengan pikiran ya satu negara aja udah bisa cara pandangnya, cara penyelesaiannya beda. Nah, apalagi ini dengan dua negara, dua culture gitu, nggak gampang. Tapi ya banyak kok teman-teman juga yang mixed married juga, yang ketemu dan bisa nikah sama, bahkan bukan sama orang Korea gitu. Ada temen yang nikah sama cewek Mongol, ada yang sama cewek Filipin, ya bisa aja gitu. Kalau emang cocok sih bisa-bisa aja. Kalau mau lebih dalam tips itu DM aja. Tapi pada akhirnya lu menikah dengan sesama orang Indonesia ya, yang waktu itu sama-sama bekerja di sana di Korea ya? Kuliah dulu, ketemu pas kuliah. Oh, ketemu pas lagi kuliah. Gimana caranya nikah di Korea sesama WNA itu? Atau kalian pada balik dulu ke sini? Tentu saja balik, karena lebih murah ngurus KUA dan segala macam di Indonesia gitu kan. Berarti LDR itu berarti lu komunikasi otomatis lewat. Waktu itu sudah ini nggak sih? Maksudnya jaringan internet dan teknologi smartphone itu sudah canggih gitu. Ya bisa kita bilang ya kalau Korea itu 10 tahun ahead kita lah ya. Ya, jadi apa yang kita rasakan sekarang itu misalnya mereka udah lebih duluan gitu. Kayak dulu, sekarang kita baru apa-apa base kartu. Pas gue baru masuk kuliah itu kan kayaknya kartu mahasiswa bisa dipakai semua. Bisa dipakai buat naik subway, naik bis, naik apa gitu kan. Sekarang kan baru yang Jaklingko adalah segala macam. Belum lagi yang 3G, 4G itu kan kita ngomongin 5G di sini atau 4G, 5G di sini. Korea tuh mungkin udah 2-3 tahun dulu. Kemudian sebelumnya gitu udah ngomongin 5G, belum lagi kecepatan internet kita masih pakai yang sambungan itu. Pas 2005 itu gue di Korea udah punya isi hard disk 500 giga ya di server kampus, hasil download dari peer to peer gitu. Ngedownload yang dulu ibaratnya 800 GB giga kan udah lumayan bagus ya zaman dulu ya. Itu bisa selesai dalam cuma 5 menit gitu. Tahun 2005 loh itu. Berarti istri lu melahirkan di mana? Ya akhirnya sebelum masa nggak boleh larangan terbang ya istri ke Korea. Jadi anak lahir di Korea dan istri sampai selesai cuti hamilnya pun akhirnya ya tetap di Korea. Ujung-ujungnya nggak lanjut kerjanya di sini di Indonesianya. Tuh jadi ya sampai gua selesai di Korea, kita selesai di Korea ya. Ya udah jadi ibu rumah tangga. Dan Nyambung anak lagi lu pas berarti kita sekarang megang 2 paspor? Enggak, kalau Korea itu kan menganut ke parent. Oke. Jadi nggak kayak di US yang lo brojol di pesawat berbendera US aja bisa jadi warga negara sana kan. Ya udah dapat paspor Lang Bondol sama paspor Garuda. Makanya. Selama 13 tahun di sana itu udah apply permanent resident berarti ya? Atau apa istilahnya di sana? Iya, permanent resident sih ada sih. Tapi nggak tahu Dan nih lu nggak sekarang masih naturalisasi? valid nggak nih gua nih. Jadi kalau naturalisasi lebih panjang lagi nih prosesnya. Ini kan kayak green card aja. Tapi kalau misalnya gua mau jadi warga negara sana ya banyak lagi. Yang green card aja udah sekarang prosesnya juga udah ribet banget. Yang naturalisasi itu ada tesnya, ada tes sejarah lah atau apalah, terus ada wawancara segala macem. Jadi ribet. Oh, gua kira cuma tes muka aja. Oh, nih face-nya udah cocok nih sama orang Korea, Korea langsung ya. masuk gitu. Tapi pernah Jadi jadi kalau- disangka orang Korea sama orang Korea sendiri pernah? Kebetulan sih waktu itu mungkin
nanti bisa dicantumin ya foto-foto gua yang zaman-zaman dulu masih di Korea ya. Masih bentuknya masih agak Koreaan dikit. Kalau sekarang kan udah kayak bapak-bapak Indonesia ya, hitam legam, gendut gitu kan. Kalau dulu masih kayak bentuknya masih kayak opa-opa gitu. Jadi masih apa ya, representatif lah sebagai orang Korea gitu. Makanya kalau dikirim-kirim ke Afrika gitu kan nggak ada yang tahu kan orang Indonesia kan. Cuman gue dari headquarter Korea dianggap orang Korea udah gitu. Daripada orang Koreanya sendiri yang mau pergi ke sana gitu kan, mendingan ini aja nih. Mirip kok gitu ya. Nggak ada yang mau ke sana, udah anak ini aja dikirim nih. Nah, setelah menikah dan berkumpul sama anak istri itu berarti lu tinggal sudah di sudah di rumah sendiri gitu ya atau gimana? Apartemen ya biasanya kalau di sana. Apartemen ya. Iya, kalau rumah orang kaya yang bisa tinggal di rumah. Oh gitu ya. Karena gue lihat di drakor itu ya, kayaknya rumah-rumah Korea tuh yang kayak ini apa jalanannya naik turun gitu ya, terus ada nanti gang-gang sempit gitu. Oh, itu sangat kaya rumah orang-orang kaya, Rudolfo. Segitu adalah orang-orang kaya ya. Yang bisa punya rumah, apalagi di yang naik-naik itu kan artinya dia di daerah-daerah Iya, iya. Hanamdong atau Gangnam yang ya lumayan lah mahal. Menteng mungkin ya kalau di Jakarta kali ya. Ya mungkin tapi rumahnya juga kayaknya nggak segede-gede yang di Menteng kali ya. Kemang lah, Kemang. Kemang-kemang, PI. Tapi sebagai orang sebagai WNA lah ya, di sana kan lu WNA gitu ya, yang berumah tangga di sana gitu. Itu diurusinnya seperti mereka seperti warga Korea lain nggak sih? Mungkin ada fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah untuk para pekerja yang sudah berumah tangga. Ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi kayak misalnya kayak istri hamil itu kan kita juga dapat kayak uang saku ya dari government ya. Jadi dikasih kartu ATM bisa dipakai buat apalah beli popok atau misalnya buat beli itu yang buat berobat atau check up segala macam. Tapi kalau yang nggak dapat tuh misalnya kayak anak lahir, biasanya kalau orang Korea untuk day child care-nya itu kan mereka dapat subsidi juga dari government. Nah kalau gua nggak dapat, jadi harus bayar sendiri gitu childcare-nya gitu. Tapi so far sih, nah itu enaknya salah satu enaknya di Korea ya. Mungkin kita ngomong yang bagus-bagusnya aja. Enak-enaknya biar aja mereka ngalamin sendiri begitu di sana. Ya kalau di situ paling enggak kita nggak ngerasa kita miskin banget, kita nggak ngerasa kita kaya banget gitu. Karena apa yang kita rasain ya more or less juga mirip dengan apa yang orang lain rasain dari segi ya apapun lah, public facility, dari kesehatan dan segala macamnya gitu. Jadi kalau kita bisa dapat fasilitas kesehatan yang lumayan ya, walaupun pakai BPJS-nya sana gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Public facility kita nggak perlu buat stres, buat ya nggak perlu lah jauh-jauh harus ke kemana gitu. Di dalam kota sendiri banyak taman, banyak public facility yang nggak perlu bayar ya, tapi tertata gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya bayar dulu gitu baru bisa menikmati yang bagus-bagus gitu. Sekarang gue jadi kebayang aja sih, kalau di kita kan udah banyak kemacetan ya. Di sana situasi lalu lintas gimana? Atau kaitannya dengan transportasi itu gimana di sana, Za? Macet. Di sana macet. Sama macetnya, tapi macetnya nggak rusuh gitu kan. Kalau memang macetnya 2 jalur, jadi 2 jalur, nggak Masih jadi 2 jalur, jaga jadi jarak 5 ya? jalur. Iya. Nggak jadi 5 jalur gitu. Semua space tapi kalau mengular ya mengular juga. Padat merayap tapi nggak sampai stuck ya. Stuck sih bisa, tapi tetap walaupun di keadaan stuck itu mereka akan tetap mempertahankan ya jalurnya 3, jalurnya 4. Ya. Nggak tiba-tiba jadi jalurnya 10 gitu dari jalurnya yang marka jalannya cuma 3 gitu misalnya. Cuman ya di sisi lain ya tadi public transportation-nya juga pilihan kita kan. Kalau mau pakai subway ya memang muter-muter dikit transit sana sini, tapi ya minimal kita nggak kena macet gitu. Terus busway-nya pun juga ada busway lane sendiri kan. Jadi kalaupun macet, busway lane-nya nggak kena macet juga gitu. Nggak ada orang yang ngelewat sana juga kan. Walaupun nggak perlu dikasih marka kayak kita itu yang dari beton. Garis marka subway-nya ya cuman kayak garis biasa. Tapi walaupun macet, ya orang juga nggak lewat sana.
Jadi kalau mau naik transportationnya nggak kena macet bisa, kalau mau menikmati macet ya macet dapet. Tapi ngomong-ngomong kan gini ya, kalau hidup itu kan nggak kadang-kadang terkesan kita sibuk gitu kan, kita capek, tapi ya pasti ada senangnya gitu ya. Kalau istilah apa Bim? Kalau istilah orang sekarang tuh apa Bim? Kalau apa menyenangkan diri sendiri tuh apa sih? Lu kan anak Jaksel ya, apa sih ya? Kan lagi Kalau musim. kata teman-teman gue yang masih 20-an tahun sih self healing. Asik. Ada, Kayak me time gitu ya. Yoi. Kalau kita kan sekarang self healingnya harus plus dengan flexing dong, harus tambah kemewahan kalau di Indonesia. Itu self healing naik Harley gitu ya. self healing harus ada self reward ya. Kalau di sini kan kita gini, kita bisa piknik kemana, piknik ke kota mana, itu terjadi nggak sih kalau di Korea kayak gitu? Banyak sih pilihan bro di Korea, enak. Lo mau milih self healing pengen hiking, banyak bukit-bukit bagus juga di dalam kota. Self healing mau lihat sungai, tinggal lari aja ke Sungai Han, udah pinggirnya juga udah enak buat nongkrong, buat ngelamun, ngeliatin orang pacaran, makan ayam. Agak ke pantai dikit, tinggal jalan dikit juga, naik kereta atau naik itu. Dan semuanya gratis gitu. Jadi kalau ya yang agak ngebedain antara sekarang di Indonesia dengan pas di sana ya, self healing di sana tuh benar-benar di mana aja bisa dan gratis dan terfasilitasi dengan baik lah. Mau bayar nggak bayar juga, pokoknya ya karena mungkin mengakomodir citizennya yang memang sudah bekerja sangat keras kali ya. Jadi semuanya itu difasilitasi gitu. Satu sih yang gua agak nyesel gitu kalau selama masih di sana ya, karena kenapa nggak rajin lari ya Ben di sana ya Ben? Mungkin udah kurus loh nih. Padahal banyak ya fasilitas di sana ya. Ngomongin fasilitas publik nih, biasanya kan di negara-negara maju atau negara-negara Eropa yang sudah ekonominya level-levelnya G7 lah, itu kan mereka memang memberikan fasilitas publiknya itu nggak tanggung-tanggung, tapi itu juga memang hasil dari istilahnya ya memang itu yang harus didapetin dari taxnya yang dibayarin sama warga negaranya. Nah di Korea sendiri ngomongin tax ini seperti apa sih, dan mungkin nanti ngomongin ke social security atau annuation dan lain-lain. Kalau menurut gua Korea salah satu negara yang taxnya moderate ya, yang mungkin lebih gue bilang ringan ya, nggak terlalu memberatkan kayak di Eropa yang tax bisa sampai 40%, 50% gitu ya. Korea bahkan mungkin misalnya dengan standar gaji nominalnya rupiah kita di Indonesia, misalnya let's say 100 juta gitu ya. 100 jutanya di Korea dengan 100 jutanya di Indonesia, itu potongannya lebih besar 100 jutanya di Indonesia loh gajinya. Gaji progresifnya. Malah lebih ringanan potongan di sana daripada di kita gitu. Potongannya nggak besar sih. Kayaknya mereka memang tax udah terpenuhi dari perusahaan-perusahaan kali ya. Jadi nggak terlalu ngejar dari tax income kita gitu, karena dari perusahaan sendiri mungkin taxnya gede banget kayaknya. Cebol-cebol itu gitu. Enak lah pokoknya. Itu enak-enaknya aja ya. Pokoknya biar semua orang terjebak lah mau ke sana. Mau kerja di sana, biar begitu masuk mampus semua. Ya, itu kan yang enak aja ya. Gue yang suka nonton drakor setengah-setengah nih. Gue suka lihat gitu ya di drakor gitu, yang menurut gue bagian gak enaknya sebagai kita warga negara yang jumlah penduduknya besar nih ya, itu adalah wamil. Karena menurut gue itu sangat memotong waktu jenjang karir lo, kuliah lo, karir keartisan para K-popers gitu. Itu menurut warga sana sendiri tuh gimana sih, Ja? Lo sempat denger atau diskusi soal itu nggak ya? Ya burden sih buat mereka. Burden ya sama seperti yang lo bilang tadi. Mereka ngerasa ya akhirnya umur mereka paling nggak at least 2 tahun gitu. Kepake. Dan itu juga kan saat lo masuk kerja itu juga akan ada checklistnya. Lo mau wamil atau non wamil gitu loh. Kalau non wamil itu juga mungkin ya nggak tahu treatmentnya juga akan beda gitu dengan yang wamil. Itu udah ada sendiri, walaupun nanti ada excuse nih, misalnya kayak lo S3 bisa juga nggak wamil gitu, atau mungkin lo excellent lo, tapi kalau misalnya lo mau wamil pun juga masih bisa. Tapi kalau untuk excuse nggak mau wamil adalah kategori-kategori itu sendiri. Tapi karena society, kadang karena society-nya
itu kayak ya sama kayak dulu kita di himpunan ya. Him sama non him hidup lo Iya. kan beda selama kuliah ya Iya, kan. iya, iya. Nah gitu, jadi lebih baik mau berat-berat kayak gimana pun ya mendingan Ikutin aja. yakin, walaupun juga kita pikir capek gue mau ngapain ya gue ikut ospek himpunan ya kayak gitu kan. Tapi ya bebannya sama seperti itu kalau gue pikir, dan dari cerita-cerita mereka kalau bisa sih nggak mau ikut ospek himpunan, Iya, tapi iya. karena memang terpaksa ya mau gimana lagi. Lu sempat ngomong-ngomong tadi bahas soal kenapa gua nggak di sana rutinin lari gitu ya, jogging gitu ya. Nah, terkait hobi gitu kan. Ini kayaknya hobi lu tuh agak nyambung dengan prestasi Korea Selatan nih. Kan lumayan ya prestasinya di bidang sepak bola gitu. Main bola nggak di sana, Bro? Oh pasti sana. Sebenarnya Korea itu gara-gara Piala Dunia mulai senang bola gitu, tapi begitu udah redup-redup nggak pernah ada prestasi lagi di sepak bola, ya kembali lagi ke olahraga favorit mereka kan, baseball, sama kayak Jepang. Tapi lapangan bolanya ya berseliweran di mana-mana gitu. Cuman agak susah untuk cari lapangan bola rumput di sana. Biasanya sih lapangan bola banyak lah mau di pinggir tengah kota, di pinggir sungai, di pinggir apa gitu. Tapi kebanyakannya sih tanah ya. Cuman puas sih, bebas kalau itu gratis. Nggak perlu patungan habis main, sebelum main 100 ribuan gitu, nggak perlu. Oh, sebenarnya olahraga mereka itu malah baseball ya, kayak Jepang ya. Iya, Gua iya. ngiranya bola sama bulu tangkis, karena yang kita lihat prestasinya Korea di bola sama Bola. bulu tangkis. Iya, mereka bola tuh kalau liga mereka Iya. yang nonton. Makanya pemain Korea kan banyak yang ke Indonesia, seneng dia. Minimal dipukin. Jadi main bola enak kan ditepokin. Masa lari-lari nggak ada yang nepokin, sepi. Mending main di Indonesia. Sinteyong aja gajinya miliar sebulan enak. Iya, betah dia di sini ya. Iya, apalagi Pantes betah ya. udah banyak ininya, gajinya juga gede. Kenapa enggak? Sekarang kan gede kan di Indonesia. Iya, dengan syarat bisa mengabaikan netizen ya. Selain itu juga ya kita udah tahu lah bahwa soal operasi plastik itu bukan hal aneh ya di Korea. Untuk cewek, cowok berlaku nggak, Bro? Ini? Iya dong. Iya, semua cowok, cewek. Karena bukannya ini sesuatu yang dibilang baik atau buruk, tapi di society mereka menghendaki kesempurnaan ya. Jadi ibaratnya, dan kita juga mereka juga dituntut untuk bisa merepresentasikan tempat mereka gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita punya good look, badan bagus, atau misalnya penampilan baik, itu kan merepresentasikan bahwa kita bisa memelihara diri sendiri gitu. Dan itu juga diperlukan ya. Kalau kita nggak bisa memelihara diri sendiri, gimana kita bisa, ya kalau kita nggak bisa doing best buat diri kita sendiri, gimana nggak bisa doing best buat perusahaan kan, buat tempat kerja kita. Makanya di sana lumayan ketat sih, lumayan itu ya. Kalau kita bilang mementingkan fisik, ya memang mementingkan fisik, karena ada tuntutan di situ gitu, antara karir atau ke apa. Dan bahkan bukan tabu juga, bahkan cowok-cowok juga nggak terlalu peduli lagi apakah pasangannya itu operasi plastik atau asli gitu. Dan cowok-cowok juga, teman-teman kerja gue juga ada yang melakukan operasi plastik gitu, supaya tambah gue juga kikir. Ada beberapa hal juga sih mungkin yang menarik ya untuk dikonfirmasi. Ternyata di Korea itu orangnya tuh gila makan, Bro. Benar nggak sih? Karena gue pernah dengar sih bahwa kalau orang Korea itu katanya kalau makan mie itu harus sampai kedengar. Yeah. Itu kenapa begitu? Katanya itu bukan sembarangan, artinya bukan sembarangan asal kebudayaan aja gitu, tapi ada maksud tertentu. Tapi memang porsi makannya Korea itu gede-gede sih. Bahkan cewek-cewek aja yang kirain makannya dikit, itu makannya banyak. Dengan porsi mereka itu biasanya habis gitu kan. Tapi badannya tetap ramping. Ya di satu sisi ya mungkin karena genetik juga ya. Ditambah gue di sana juga masih 15 kilo lebih ringan dari yang sekarang gitu loh. Walaupun udah naik juga ya. Karena hidupnya banyak jalan, banyak jalan kaki, dan butuh energi banyak kan buat makan ya gila sih kalau makan. Apalagi kalau makan kantor itu, wah, semua itu bisa keluar gitu.
meja itu pasti penuh, entah penuh dengan soju atau penuh dengan makanan. Pokoknya nggak boleh ada space kosong aja. Kalau budaya makannya sih kayak mereka jor-joran ya, benar-benar jor-joran. Oke. Dan jodohnya itu sama soju ya. Gue ya sering lah, semuanya udah pada tahu lah yang suka nonton drakor itu pasti gimana kalau orang Korea udah ngumpul terus sojunya itu sampai gimana gitu ya. Tapi ada yang menarik sih, gue dari apa namanya, dari budaya, mungkin saya budaya juga ya, ketika di sana itu ketika minum berhadapan dengan orang yang lebih senior lah gitu ya, mereka harus gini, harus miring gitu ya, nggak Iya. boleh gitu langsung gitu ya. Itu tapi itu benar-benar seperti itu di sana tuh, seperti itu ya. Artinya ada Ya, ya. mungkin kesopanan gitu ya. Jadi minum pun ada tata cara. Misalnya makan makan kantor pun juga ada tata cara sendiri. Jadi table positioning itu juga pasti ada beda ya. Misalnya kalau si big boss-nya dari satu community itu akan berduduk di tengahnya, paling tengah gitu kan. Pokoknya semakin ke pinggir itu semakin kocok gitu. Kayak misalnya kayak gua kan pasti cari yang pinggir-pinggir gitu kan. Sekalian biar nggak terlalu tersentuh gitu. Tapi makin ke pusat kekuasaan itu akan semakin banyak minum misalnya. Jadi walaupun ya ujung-ujungnya nanti si bos itu akan muterin meja gitu. Semua kena, semua harus kena. Tapi ya yang sekitarnya akan jauh lebih banyak dan biasanya mereka akan ya ngedengerin si orang yang paling tua atau dituakan di situ ngomong terus sampai nyerocos. Pokoknya dia ngomong terus pokoknya akan kelihatan siapa yang the boss lah kalau di tempat minum kayak gitu ya. Termasuk tadi siapa yang minum, pokoknya minum kita sebelah kita lebih senior, kita minumnya sebelah kiri. Pokoknya ke arah yang less senior lah gitu. Jadi yang pokoknya semakin pojok itu minum kalau bisa nunduk kali ya. Hampir sama kali ya sama Sak- budaya Jepang yang Ya. apa terkait minum ini. Katanya Ya, di ya. Jepang juga status sosial seseorang dalam satu organisasi itu bisa kelihatan katanya. Jadi Mm-mm. ada beberapa stage lah, beberapa ronde. Jadi di ronde pertama tuh semua, ronde kedua tuh udah tereliminir katanya yang di frontliner. Sampai nanti stage terakhir itu berarti itu top eksekutifnya. Itu kayak gitu juga atau enggak di Korea tuh? Iya, kalau itu sih sebenarnya diharapkan semua ikutan semua ronde ya, gitu. Tapi akhirnya mereka ya minimal ikut yang ronde pertama aja gitu. Nanti ronde kedua, ronde ketiga tetap dipaksa. Apalagi yang Korea itu, yang Korean mereka hampir tidak bisa berkutik gitu. Mau nggak mau, kalau foreigner mereka masih agak yaudah nggak apa-apa kalau mau pulang gitu. Jadi kalau yang ini, cuman ya tadi budayanya agak berubah ya. Kalau nggak salah sih dengar-dengar sekarang udah dibatasi tuh kalau yang perusahaan besar untuk melakukan itu gitu. Karena ya balik lagi nanti quality time mereka ke family akan berkurang kan sama temennya, terus ntar di kantor juga sama temennya lagi, mabok lagi. Iya. Kapan nama keluarganya? Kapan bikin anaknya? Makanya bikin anaknya jadi susah. Yang muda-muda yang baru nikah-nikah tetap aja ditarikin kayak gitu. Begitu itu udah balik ke rumah, gimana mereka mau punya anak gitu dengan istrinya kan? Iya, Ja, ini apa kaitan sama keluarga nih? Lo kan sekarang udah balik nih ya ke Jakarta sama anak bini lo semua gitu ya. Dari pengalaman diaspora lo nih, menurut lo kalau lo bisa balik ke awal-awal lo punya pilihan gitu ya, apakah lo akan tetap ngambil pengalaman di hidup di Korea selama belasan tahun itu atau kayaknya better gue dari dulu di Indonesia aja deh gitu? Buat teman-teman yang ngerasa pengen coba nih jadi diaspora gitu. Nggak pernah berpikir seperti itu sih, cuman kalau buat gue sih pengalaman apapun pengalaman yang gue dapat itu benar-benar ya berharga banget ya buat gue. Jadi memang sometimes itu by accident ya, karena ya tadi gue cuman apply beasiswa aja. Seandainya gue nggak nulis gue master PhD gitu integrated ya, gue juga keterima gitu karena gue berangkat bareng teman-teman gue yang lebih nilai-nilainya lebih bagus atau lebih cemerlang gitu kan. Tapi teman-teman gue cuman masuk nyantumin dia apply buat master doang gitu. Gue nyanyi masuk dan akhirnya gue tertinggal sendiri di situ. Teman-teman gue udah pulang setelah 2 tahun, gue sempat nelangsa sendiri ya. Tapi kalau gue nggak lulus, gue nggak bakal dapet titel apa-apa gitu. Pokoknya gue harus selesai nih gitu. Sedangkan gue juga bukan akademis banget orangnya gitu. Struggle untuk bisa menerima hidup seperti itu aja nggak gampang sih sebenarnya gitu. Dan tapi ya begitu dijalanin banyak manfaat lah. Semua etape hidup gue di Korea ternyata ya banyak membantu kehidupan gue selanjutnya sampai
saya sampai tahap sekarang ya gitu. Jadi kalau dibilang nggak enak-enak banget, apalagi untuk di awal-awalnya, sufferingnya, ya bahkan gue sempat iri ya dengan teman-teman yang udah pada dapat kerjaan di Indonesia, udah pada bergaya-gaya lah gitu kan. Kan gue masih kayak untang lantung nggak jelas di sana, beasiswa juga pas-pasan, ditambah lagi bayangan kayak gue tuh nggak cocok di akademis gitu kan. Kalau gue S3 gue mau cari kerja di mana? Kalau balik ke Indonesia mana ada orang yang mau terima kerja S3 nggak punya experience gitu kan. Ya banyak banget ketakutan itu, dan kuliah riset sambil kayak gitu juga nggak enak banget. Ya tapi ternyata memang ada aja jalannya ya. Apalagi justru semakin kita berdarah-darah, semakin banyak yang bisa kita dapetin. Steve Jobs ya, nanti di selanjutnya kita tinggal connecting the dots saja. Oh ternyata sekarang gara-gara itu gua harus kena. Sekarang kan baru bisa ngomongin, aduh ini enaknya Korea gini. Kalau lo ketemu gua 2006, 2007, itu yang keluar suka serapah terhadap Korea. Susah men gitu ya. 2006, 2007 gua akan menghina Korea semuanya. Nah, jadi setelah 13 tahun, panjang juga tadi ceritanya. 13, intinya setelah 13 tahun lo di Korea, pada akhirnya tahun 2017 ya. Yep. 2017 lo balik ke Indonesia gitu kan, beserta anak dan istri gitu ya. Nah, buat lo sendiri apa planning ke depan, bro? Untuk apa, mungkin lo masih punya cita-cita yang pengen wujudin, punya ambisi gitu buat diri lo pribadi. Hidup kaya raya, mati masuk surga ya. Mudah Itu- foya-foya. Ya, itu ultimate goal gitu. Ya tapi kalau cita-cita, banyak cita-cita yang pengen gua raih juga kan. Kedepannya sih ya struggle aja, apa yang udah kita punya sekarang yang dikerjakan sebaik-baiknya. Ya goal set target gua coba dicapai gitu kan. Kalau nggak kecapai ya wes nggak apa-apa gitu. Ya tetap set target, tetap ngusahain, tapi ya lebih pasrah aja. Set target nih, lu kan punya background pendidikan yang bagus, kemudian karir profesional yang bagus. Pernah kebayang nggak sih untuk balik lagi ke kampus sebagai dosen? Karena teman-teman gua yang udah lama berkarir sebagai profesional, kemudian punya background pendidikan bagus, mereka tuh cenderung ingin sharing pengalaman sharing ilmu yang didapat dengan pengalaman praktisnya sebagai profesional tuh di bangku kuliah. Lu sempat kebayang itu nggak sih? Nah, gue mengisi juga di ada universitas di Sumbawa ya, namanya Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi itu sekarang rektornya itu temen gue pasti Korea dulu gitu. Ya walaupun ya paling nggak kontribusi ya kita ngajar-ngajar online aja, sharing. Ya bener sih, kadang-kadang walaupun memang yang kita ajarkan itu nggak sesuai dengan background S3 atau apapun itu ya nggak apa-apa, yang penting sharing ya. Ya bener buat tadi amal jariah. Oke, udah panjang ya kita bahas dan banyak hal yang sudah di-share oleh Reza gitu ya. Ya, Korea itu memang negeri yang unik gitu ya. Makanya ya gue sih ngambil kesimpulan bahwa kenapa ibu-ibu, emak-emak gitu, ciwi-ciwi gitu kan pada suka tentang Korea, drakornya kayak dari musiknya, dari K-pop gitu kan, boy band, girl band, itu karena Korea itu punya keunikan. Dan ternyata tadi kita sudah gali tuh gimana sih sebenarnya kehidupan di sana itu dari Reza. Bim, lo bisa ambil garis besar nggak, benang-benang merah dari diskusi kita tadi, Bim? Iya, gue sendiri juga kenal Korea itu dari pertengahan 2000-an, tapi ya karena nonton film-filmnya, karena dari dulu film-film Korea industrinya udah bagus gitu ya. Cuman mungkin buat teman-teman yang baru banget mendalami industri Korea sekarang itu yang kelihatan kan kayak tadi Reza bilang ya, gemerlap, terus kayaknya semuanya itu serba sangat menjanjikan, nyaman, canggih dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita tarik bahkan itu nggak nyampe 15 tahun yang lalu berarti ya, Ja ya, itu menurut gue sama ya, karena ini konteksnya adalah diaspora. Ketika kita berjuang di negeri orang itu nggak semuanya serba yang kita bayangkan dari negara kita itu lebih baik gitu ya. Ada hal-hal yang juga pastinya lebih baik dari itu gitu. Dan
Reza sekarang udah kembali ke Indonesia, dan gua pribadi berharapnya bisa menularkan ilmu-ilmunya yang dari negara lain ya buat semua anak-anak muda di sini, biar kita suatu saat bisa lebih canggih daripada Korea. Harapan gue sih itu, Sir. Ya, amin. Oke, mantap ya. Oke, Ben, dari lu deh, Ben. Oke, kalau dari gue sih kita tadi sudah banyak banget ya dikasih sharing pengalaman, kemudian informasi-informasi terkait budaya Korea, kemudian terkait pendidikan di sana, industri di sana. Cuman yang paling gue highlight di obrolan kita malam ini adalah tadi sempat diceritakan bahwa gimana dia berjuang di sana. Tentu kita sekarang ngelihat Reza yang sukses sekarang kan kita hanya ngelihat ujungnya aja nih. Sementara dia bilang bahwa perjuangannya nggak semudah yang dibayangkan orang, dan dia juga mengutip dari apa yang disampaikan Steve Jobs ya, bahwa kita bukannya men-set di titik-titik di depan yang ingin kita capai, tapi di posisi kita sekarang lah kita bisa connect the dot yang sudah kita lalui di belakang. Kurang lebih sih itu sih yang menarik dari obrolan kita hari ini. So, jadi pesan saya jangan terlalu terlena dengan media sosial gitu sih, karena semua influencer, semua orang-orang yang berpengaruh di media sosial, mereka selalu bilang bahwa jangan jangan bayangin hidup gue kayak yang terlihat di media sosial gitu ya. Itu mungkin diskusi kali ini Sobat Poster, dan terima kasih untuk yang sudah nyimak kita dari awal sampai akhir. Semoga ada hal-hal baik yang bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai bahan perenungan kita masing-masing. Thank you Reza. Thank you semua. Thank you Thank you, Kasur. Reza. Thank you Benny. Thank you. Kasur pamit, Benny pamit, Bimo pamit, Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam. Podcast apapun bisa diobrolin. Bye-bye.